Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai untuk mata kuliah sistem penjaminan mutu yang mengenai tentang VOC dan CTQ. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rio Sudungan Bolon, NPM 221010031. Selanjutnya untuk narasumber kedua, saya persilahkan. Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya Joko Purnomo, nomor NPM-nya 2510141119. VOC dan CTQ, Voice of Customer adalah suara atau kebutuhan, ekspektasi, dan keluhan pelanggan terhadap barang atau jasa, baik yang terucapkan atau stated maupun yang tidak terucapkan atau unstated atau implicit. VOC berasal dari keluhan dan klaim, survei dan kuesioner, data penjualan, review online, media sosial, dan observasi langsung. VOC berfungsi sebagai kompas yang memandu perusahaan untuk menyelaraskan upaya perbaikan proses dan pengembangan produk mereka dengan apa yang benar-benar dihargai oleh pelanggan. Critical to Quality atau CTQ adalah konsep mendasar dalam manajemen mutu yang berfokus pada identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk mendorong keberhasilan bisnis. Dalam lanskap bisnis VOC harus diterjemahkan menjadi CTQ. Menerjemahkan Voice of Customer atau suara pelanggan menjadi critical to quality atau kritis terhadap kualitas, berarti mengubah masukan kualitatif pelanggan menjadi atribut atau karakteristik yang dapat diukur metrik yang esensial untuk kualitas produk atau layanan. Proses ini membantu perusahaan untuk memahami secara spesifik apa yang paling penting bagi pelanggan dan mengubahnya menjadi target yang dapat diukur untuk perbaikan proses dan pencapaian kepuasan pelanggan. Di sini kami kelompok 2 mengambil tentang alat mesin, alat pengangkut palet yang disebut dengan electric mover palet. Palet mover atau juga dikenal sebagai palet jack adalah alat yang digunakan untuk memindahkan palet dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. Alat ini sering digunakan di gudang dan pabrik untuk membantu mengangkat dan memindahkan barang-barang yang berat. Ada beberapa jenis yang tersedia, termasuk manual dan elektrik. Palet mover manual biasanya berguna untuk memindahkan barang-barang yang relatif ringan, sementara palet mover elektrik lebih cocok untuk mengangkut barang-barang yang lebih berat. Voice of Customer terkait nilai jual utama atau kekuatan produk. Tipe umpan balik yang dari ulasan e-commerce bintang 5, suara pelanggan. Yang pertama, jangkauan pasar lebih luas atau nasional dan internasional. Yang kedua, transparansi spesifikasi, harga dan review, memudahkan pembanding antar merek, meningkatkan brand visibility, kebutuhan tersirat atau implisit. Yang pertama, keandalan continuous, operasi, kemudahan maintenance, kenyamanan dan ergonomi, efisiensi energi dan waktu, keamanan yang tenang atau peace of mind. Menurut komentar pelanggan setia, mesin ini mendukung transformasi gudang kami yang jadi lebih modern dan ramah lingkungan. Kami puas dengan kinerja dan keandalan jangka panjangnya. Menurut kebutuhan tersiratnya, mesin harus bisa menangani beban tanpa merusak struktur mesin atau beban itu sendiri. Pesan langsung ke customer service, menurut suara pelanggan, estimasi harga serta skema pembelian, tunai atau leasing. Menurut kebutuhan tersirat, kemampuan untuk integrasi sistem, misalnya sistem manajemen gudang atau WMS, sensor atau perangkat IoT, laporan kinerja. Menurut ulasan toko fisik, suara pelanggannya, performa mesin, ketahanan rangka,
sistem kontrol elektrik, dan kemudahan manuver sering disebut sebagai faktor penentu puas atau tidak puas. Menurut kebutuhan tersirat, berat servis mesin plus baterai harus diperhitungkan agar lantai atau permukaan yang dilalui mampu menahan beban berat plus kombinasi yang kuat. Voice of customer terkait masalah kinerja dan desain kelemahan produk. Menurut keluhan di forum online, dari suara pelanggan, mesin menyala tapi ketika tuas maju atau mundur ditekan tidak ada digerakkan sama sekali. Menurut kebutuhan tersirat atau implisit, Toyota pada model Large Electric Walkie Pallet Jack menyarankan penggunaan motor AC lebih efisien dan perawatan lebih rendah, serta sistem regeneratif braking untuk efisiensi energi. Menurut ulasan e-commerce bintang 3, fitur atau kapasitas tidak sebanding dengan harga menurut pembeli atau ada diskon di produk sejenis yang lebih murah. Menurut kebutuhan tersiratnya, penggunaan menemukan biaya pemeliharaan listrik atau penggantian part lebih besar dari estimasi awal. Menurut komentar media sosial, suara pelanggannya, alat harus mempunyai kenyamanan ergonomi, kontrol halus, minim getaran, agar operator tidak cepat lelah. Menurut kebutuhan tersirat, gunakan jenis baterai lead acid, AGM, Li ion yang sesuai kebutuhan dan lingkungan. Menurut survei pengguna kualitatif yang ada suara pelanggan, kendala baterai, reliabilitas, kemudahan manuver, maintenance, suku cadang, pelatihan operator. Kebutuhan tersiratnya, kapasitas sesuai kebutuhan industri, tidak mudah mogok, mendistribusikan beban mendekati batas maksimal. Dilanjutkan oleh Pak Joko. Untuk yang ini ya Bang, untuk VOC terkait kualitas jangka panjang, Iya Pak. tipe umpan balik, keluhan purna jual. Jadi ada suara dari pelanggan, motor terasa lemah ketika digunakan pada beban mendekati batas maksimal. Mungkin kebutuhan tersiratnya atau implisitnya, pelanggan sebenarnya menginginkan daya tahan baterai yang konsisten sepanjang umur pakai, bukan hanya kuat di awal. Oke, selanjutnya untuk komentar influencer atau perbandingan. Jadi untuk suara pelanggan, kalau dibandingkan brand palet manual, hand palet manual, jelas elektrik palet manuver ini jauh lebih efisien. Operator tidak lagi perlu tenaga besar untuk mendorong beban 1-2 ton. Tapi kelemahannya, kita harus siap dengan biaya perawatan atau maintenance baterai dan servis secara berkala. Mungkin untuk kebutuhan tersirat atau implisitnya, pelanggan butuh desain lebih tahan banting, artinya mesin tidak hanya berfungsi di kondisi ideal, tapi andal di kondisi lapangan. Ini menyangkut situasi yang ada di lapangan. Next. Next, selanjutnya untuk proses pembuatan electric pallet manuver atau EPM. Satu, persiapan komponen dan sub assembly. Pemeriksaan incoming part atau incoming material atau rangka atau frame-nya atau fork, roda, motor, listrik, gearbox, hidrolik, handle, controller, baterai, panel kelistrikan. Poinnya adalah sub assembly, perakitan gearbox plus motor transisi, perakitan pompa hidrolik plus silinder angkatnya. Poin yang kedua, sub assembly steering handle plus tombol kontrol, persiapan baterai dan chargernya. Oke, untuk yang kedua, perakitan mekanis utama. Mungkin poinnya rangkaian utama atau frame diposisikan di jig perakitan, fork dipasang ke frame. Poinnya pemasangan roda, drift wheel atau roda penggerak,
lone wheel atau roda bebannya, pemasangan gearbox plus motor transisi ke frame, pemasangan sistem hidrolik, pompa, silinder, dengan selang, pemasangan steering handle ke poros kemudi. Poin yang ketiga, pemasangan sistem kelistrikan, kontrol motor atau controller ESC dipasang di housing, pengkabelan untuk motor traksi, motor pompa, tombol kontrol, dan safety switch. Pemasangan baterai ke dalam kompartemen, instalasi charger on board jika ada, grounding ataupun dan push dipasang untuk proteksi, untuk safety-nya. Yang keempat, integrasi dan penyetelan. Pengisian di oil hidrolik, penyetelan hidrolik atau cek ketinggian angkat, kecepatan turunan, penyetelan roda dan sistem kemudi, penyetelan rem elektrik dan elektromagnetik, kalibrasi, sistem kontrol, speed, acceleration, and lift fungsi. Next. Hasil terjemahan VOC ke CTQ. VOC mungkin kebutuhan pelanggan, pengisian daya cepat. CTQ-nya karakteristik atau terukur, penyimpan baterai yang tidak tahan lama. Target kinerja spesifikasi biasanya kapasitas 24 volt sampai 48 volt dengan AH ampere hour bervariasi sesuai model. Yang kedua, garbu mesin EPM, panjang garbu umumnya 1150 mm sampai 1220 mm. Penyesuaian ukuran palet, misalnya palet kayu 1,2 kali 1,0 meter. Jadi target kinerja yang akan dicapai menyesuaikan panjang palet. Oh, jadi sifatnya ini variabel atau tentatif. Yang ketiga, desain bentuk mesin atau EPM, biasanya bentuk kotak tebal, berisi sistem kontrol, motor penggerak, dan roda penggerak. Mungkin untuk target kinerjanya dilapisi cat anti karat ataupun power coating. Kesimpulan untuk hasil kerja kelompok kami, palet motor elektrik adalah solusi efisien untuk menggantikan proses manual dalam pemindahan barang di area tertentu seperti gudang dan dok dengan kapasitas angkut lebih berat, manuverabilitas fleksibel, dan pengoperasian yang lebih hemat energi. Alat ini membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Produk seperti Hangsa A series HI rank palet truk 2.3 dan sampai 3 triliun dari Hero menawarkan berbagai manfaat termasuk kapasitas perawatan, termasuk kapasitas angkut hingga 3 ton, baterai tahan lama, dan kemudahan perawatan. Penggunaan palet mover elektrik mempermudah operasional, mengurangi downtime, dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda. Untuk memilih elektrik palet mover yang tepat, Anda perlu mempertimbangkan kapasitas angkat sesuai beban, jenis baterai, umumnya Li-ion untuk efisiensi kondisi area kerja seperti cold storage, dan fitur tambahan seperti emergency stop dan adjustable torque. Merek seperti Nabel, Heli, dan Crisbo menawarkan berbagai pilihan model dengan spesifikasi yang bervariasi. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 2. Apabila ada saran dan kritik dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Oke, Bang. Oke, terima kasih.